Cuy, ini kan gue bilang gue habis berhenti dari kayak tempat rumah pos-pos petani buat istirahat ya. Ini masih jalan nih ke pos 2. Kondisinya lo bisa lihat sendiri ya. Ini tanah merah nih dari bawah nih pokoknya nih sampai atas. Nah, tadi saya ada bacaan sih sekitar 10 menit lagi udah nyampe pos 2. Cuman ini udah sekitar 15 menit sih. Cuman ya gue tadi jalan juga berhenti juga sih, nggak langsung jalan. Mungkin sih bentar lagi sih udah nyampe pos 2. Ada 2 teman gue sih di belakang, agak ketinggalan jauh banget. Satu udah di depan, gue masih di tengah-tengah nih, ambil napas dulu coy. Karena tapak gerok ini, wah, sabi sih treknya bener-bener. Lu bener-bener nggak dikasih landai sama sekali gitu, bener-bener langsung nanjak terus coy. Ini baru sampai pos 2. Gue masih mesti jalan lagi ke pos 3 buat bangun tenda. Paling di pos 2 istirahat dulu sih bentar, kayak mungkin mau setengah jaman lah mungkin ya lagi. Soalnya ada warung, kalau emang jual makanan mungkin pada mau makan dulu juga sih. Ya oke. Lanjut jalan cuy. Halo guys, sekarang gue lagi masih istirahat di pos 2. Paling niatnya sih bentar lagi jalan sih, kayak setengah 2. Gue istirahat di sini hampir 1,5 jam sih sama teman-teman gue, sekalian ngisi tenaga. Makan dulu tadi, ngopi di warungnya. Paling ya setengah 2 sih, soalnya jarak dari pos 2 ke pos 3. Kata masnya tuh makan waktu 1 jam. Cuman kalau ya gua sama teman-teman gua mungkin bisa 1,5 jam sampai 2 jam mungkin. Jadi santai dulu sih, soalnya memang dari pos 1 ke pos 2 sih emang wah treknya sih udah bener-bener naik banget guys. Jadi emang gimana ya, kayak nggak ada landai sama sekali, treknya bener-bener Tapi emang jujur sih jalur ini asiknya. Kalau lu kayak pemancar kan ya full hutan, jalur akar segala macam. Kalau di sini memang bahayanya kalau hujan, karena treknya tanah merah. Lu jadi tuh posisinya bakal becek banget sih. Cuma kalau untuk view, jujur menurut gua daerah sini tuh viewnya tuh lebih kebuka. Treknya tuh, trek jalannya tuh lebih kebuka ya dibanding ini. Vegetasinya juga lebih ke kayak tanaman-tanaman perkebunan warga sini, yang petani-petani sini. Nih, kayak sepanjang jalan tuh kayak tanaman-tanaman yang warga sini tanam lah. Jadi memang makanya jalur dari dari base camp ke pos 3 ini tuh full terbuka vegetasinya. Jadi masih belum ada ketutup rapat banget. Katanya sih dari pos 3 buat ke puncak itu udah rapat banget. Maksudnya nggak rapat banget sih, tapi lebih ketutup lah, karena memang udah jalurnya hutan-hutan. Terus juga mungkin treknya juga udah mulai masuk ke akar-akar sih harusnya. Cuman jujur kalau lu lewat sini sih menurut gua harus ada 1 orang kayak porter sih yang nunjukin jalan. Soalnya kalau lu sendiri sama temen-temen lu yang belum tahu jalan sini pasti bisa nyasar sih guys. Soalnya juga gua tadi pas naik dari base camp ke pos 2 ini tuh tadi ada 1 orang dari base camp yang emang mau naik ke pos 3 juga. Jadi itu kita ngikutin dia kan. Itu pun jalurnya tuh banyak belok-beloknya. Jadi nggak cuman lurus gitu kan, nggak kayak gunung lain kan jelas gitu. Kalau yang di sini tuh hampir sebagian tuh jalannya tuh hutan-hutan doang. Jadi tuh lu bener-bener kayak, menurut gua kalau mau lewat jalan sini sih lebih baiknya lu ada sewa porter ya. Mungkin kalau misalnya temen lu memang nggak pernah lewat jalur tapak gerot. Soalnya memang jarak jalurnya itu bener-bener agak susah sih kelihatan sama mata, karena memang jalurnya tuh bener-bener di hutan lah. Paling ini gue sama teman-teman gue ya 10 menit lagi mungkin habis sebat juga langsung cabut ke pos 3. Jadi biar bisa bangun tenda sekalian istirahat di pos 3. Dan paling kayaknya summitnya juga mungkin besok pagi sih. Jadi kayak ngincer summit attack kalau lagi nggak hujan ya posisinya.
Kalau hujan paling mau diomongin lagi sih nanti bakal jadi tetap summit atau gimana. Sebat cabut. Halo guys, jadi posisinya dari pos 2 lu jalan sekitar 15 menitan nih ke arah pos 3. Treknya tuh udah masuk vegetasinya udah lebat ya, kiri kanan nih udah kayak lu bisa lihat sendiri kayak hutan-hutan gitu, pohon-pohonan lah pokoknya. Ini habis hujan juga sih, jadi licin banget karena memang tekstur tanahnya tuh di sini tanah merah kan, jadi kalau habis kena hujan licin banget ya, becek banget. Dan emang sih kalau dari pos 2 tuh lu mau ke pos 3 emang udah kelihatan sih jalurnya gampang, nggak kayak lu dari base camp mau ke pos 2 ya, yang maksudnya kontur jalannya tuh kayak masih banyak belok kiri belok kanan. Kalau lu pergi sendiri tuh terus nggak ada yang pernah naik lewat jalur ini tuh, menurut gue sih emang bisa kesasar ya. Jadi kalau bisa sih, kalau lu emang mau naik jalur sini sih ya usahain ya bawa temen lu yang udah pernah naik. Kalau enggak ya sewa porter sih. Sabar ya, jalannya susah. Bentar ya. Tadi habis ngecek map dulu bentar, buset. Nah, dari pos 2 tuh kalau nggak salah tadi di ketinggian 1690. Naik ke pos 3 tuh di ketinggian 1900-an, jadi lu kayak naik 300 mdpl gitu. Ya, sekitar 1,5 jam lu baru nyampe pos 3 harusnya. Cuman emang nih treknya dari sini, dari lu jalan 15 menit tuh tadi lewat hutan-hutan itu langsung naik udah sampai atas. Halo guys, gue sebenarnya udah nyampe di pos ketiga dari via Kiara Condong buat via Tapak Garut dari gue naik ke Gunung Cikuray. Cuman tadi gue nggak sempet ngerekam karena pengen cepet-cepet ganti baju terus bangun tenda juga kan. Terus sekarang tuh udah jam 5.48 hampir jam 6. Terus kondisi sekarang juga berkabut banget, bener-bener berkabut dari sore tadi posisinya juga. Dan buat gue sih dari tadi pos 2 ke pos 3 ini tuh makan waktu hampir sekitar 2 jam ya. Tapi itu memang ada istirahat-istirahatnya juga lah, kayak ya istirahat santai lah 15 menit. Terus juga jalannya juga nyantai lah, nggak buru-buru. Soalnya juga tadi kan di jalan tuh sempat hujan. Terus jalannya kan tanah merah tuh, jadi tuh kayak licin banget lah kalau lu buru-buru juga. Tadi juga temen gue ada yang jatuh. Tapi untungnya nggak kenapa-kenapa sih maksudnya. Terus sampai di atas juga di hari ini pendakian yang naik Gunung Cikuray via Tapak Garut ini juga cuman gue doang. Cuman untungnya sih di pos 3 ini tuh ada lagi ada pembangunan gitu kan, kayak pengen bangun toilet bersihnya gitu. Jadi kayak ada orang-orang juga gitu, jadi nggak sepi-sepi banget lah lu di pos 3 dibanding lu sendirian gitu di pos 3. Tadi sih paling baru bikin kopi, paling ntar malam baru pengen masak makan. Ini juga nggak mutusin buat summit tadi gara-gara mikir waktunya juga udah nggak keburu gitu kan, karena tadi dari pos 2 ke pos 3 emang kita tuh jalan santai banget. Dan
Untuk summit mungkin bakal lihat besok deh, soalnya kayak lihat kondisi juga bakal bisa summit atau enggak juga. Pengennya sih bisa summit sih ya. Dan ya untuk hari ini sih memang benar-benar nggak ada pendakian sama sekali, soalnya juga via Tapak Garut ini juga kayak baru ada pendaki tuh biasanya katanya sih Sabtu sama Minggu. Gua naik nih di hari Kamis, besok udah turun seharusnya. Dan ya gitulah guys update nya. Gua di pos 3 sekarang, nyantai-nyantai paling ngobrol-ngobrol sama temen-temen, sama orang-orang di pondok juga. Ya sekarang kondisinya sih sekarang emang lagi ya benar-benar berkabut lah nih, kalau lu pada bisa lihat ya. Nggak tahu sih di GoPro nih kelihatan atau kagak, cuman emang dari sore sih emang kabutnya udah mulai naik sampai sekarang tebal banget. Ya moga aja sih besok cuacanya bagus lah, mungkin bisa dapat sunrise ini ya. Bisa dapat sunrise dari pos 3, soalnya emang dari basecamp juga banyak yang bilang kalau di pos 3 ini lu mau dapetin sunrise itu juga bagus sebenarnya. Jadi menurut gua kalau lu mau ke puncak ya anggaplah kayak bonus lah hitungannya. Kalau misalnya tim lu masih kuat mau naik dengan kondisi yang menguntungkan lah, memungkinkan buat lu naik, ya silakan naik maksudnya. Cuma kalau memang ada tim lu nggak mau yang naik ya di sini juga nggak apa-apa biasanya juga, karena kalau Sabtu Minggu pasti biasanya ada pendaki juga sih di via ini. Ya mungkin gitu aja sih gue update nya. Paling ntar maleman gue pengen masak-masak makan. Kalau sekarang sih baru ya mau nyantai-nyantai ngopi dulu paling sambil sebat. Lanjut besok. Oke. Yo guys. Sekarang jam apa tadi gue bilang, jam 8. Akhirnya kita berempat memutuskan tidak jadi summit ke puncak Gunung Cikuray, karena tadi pas jalan dari pos 3 ke pos 4 kan gue start tuh tadi jam 4 subuh ya. Jadi emang sebelum jalan tuh udah gerimis juga kan, cuman dipaksain. Terus pas baru jalan sekitar 25 menit gitu juga kondisinya kan langsung kabut juga. Terus nggak lama tuh posisinya langsung nggak lama hujan juga kan, gerimis kencang gitu. Terus ya akhirnya gue berempat ya mutusin buat balik lagi ke pos 3 dibanding maksain juga kan, karena gue berempat juga belum pernah jalan malam juga di gunung. Jadi juga nggak mau ngambil resiko juga ke depannya. Dan asli sih emang tanjakan di Gunung Cikuray ini kalau lu jalan lewat via Tapak Garut ini sih asli dari base camp ini cuman lewat jalan-jalan aspal gitu doang bentaran. Terus dari itu langsung lu jalan ke pos 2 pos 3 tuh jalannya tuh bener-bener terjal juga, yang gue bilang kontur tanahnya juga naik mulu kan, tanahnya jalanannya juga tanah merah semua. Akhirnya juga gue balik ke tenda langsung turun lagi, ya nunggu pagi siap-siap makan juga tadi dulu bentar. Ini sekarang kondisinya juga lagi benar-benar kabut nih sekarang nih. Benar-benar tembok semua nih sekeliling gue nih, udah bener-bener tembok semua, udah nggak kelihatan apa-apa lagi juga. Terus juga kayak baterai ya jadi pendakian gue kali ini kayak gitu. Jadi buat lu semua juga mungkin yang kalau mau naik gunung apapun gitu ya, maksudnya kalau memang cuaca tidak memungkinkan buat lu muncak, lebih baik sih jangan dipaksain sih menurut gue. Soalnya juga jujur ya bahaya banget, karena namanya juga lu main ke tempat orang, mungkin lu belum pernah naik gunung itu, dibanding terjadi hal-hal yang nggak lu pengen kan, mendingnya kayak lu udah lihat cuaca juga nggak bagus buat muncak atau summit, ya mending turun lagi sih menurut gua, lu balik ke tenda lagi. Ini sih gue sekarang lagi santai-santai dulu aja sih. Tadi paling jam 9 sih gue rencana pengen, dan ya jadi pendakian gua kali ini ya sampai di pos 3 ini. Cuman dari pos 3 ini juga kalau lu mau
dapetin sunset juga sunset kan, dapetin sunset juga udah bagus sih sebenarnya, asal nggak kabut aja sih. Soalnya dari pagi tadi kan hujan, selesai hujan tuh bener-bener full udah kabut, tembok lah, lu udah bener-bener nggak bisa kelihatan kemana-mana lagi. Dan ya begitulah pendakian Gunung Cikuray gua kali ini. Thank you juga buat lu semua yang udah nonton. Paling gua habis ini juga bentar lagi beres-beres mau cabut langsung ke bawah. Hah,